basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham, makanya nggak bakat wali. Sebenarnya fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, hamba tidak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Hab semuanya ngendikan wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunat napa nasyatun gumregah, semangat di sholatin krana ngadiri salat. Fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, sama sih ingat takbirnya. Zamma itu ngritik sapa wa ta modho sapa tarikihi, pakai jamak muzakkar salim. Tarikihi ing wong sing ninggal nasyat. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ana melayune. Entah berapa kadarnya harus ada melayune. Guling-gilingan musaroah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilallah. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musaroahnya. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musaroah. Enggak perlu berdebat tentang boleh enggak sholat qobla lusul ning itu atau tidak. Tapi harus karena begini, yang mesti salah begini, ternyata kayak melakukan santai-santai ngopi sih, rokok sih, jagungan sih. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam? Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri ngopi sih santai. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif, dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau rangkanya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang dulu terminal kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih terawih lah, milih terawih kan duhur asar. Saya tidak tahu kalau Gusnya, tapi kira-kira ya agak-agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal, meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib iadah, ngapain daripada wajib iadah mendingan tidak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib iadah milih sholat apa milih ndak? Ndak, potongan-potongan rai gini tuh. Ndak, kira-kira aja. Milih ndak kan karena tahu wajib iadah. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat. Tapi tidak usah dimafhum, apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mafhum yang salah itu. Yang berbasis suudzon. Jadi mafhum seperti itu salah, ya masalah itu. Suudzon itu masalah. Kata saya Izzuddin bin Abdis Salam memberi penjelasan. Kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasa, bahayanya najis atau ritsun najasa, kotorannya najis. Itu layafi, kalau dibaca ritsul layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuh ya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud, sehingga diabaikan syarat sholat itu harus toharatul badan, wa tasawubi dan wal makan. Kok kira pantas ono waktu sholat kemudian la tasjudu fil waqti sajdah. Jadi akhir gampangannya wes tetep keren, meskipun kowe salatem nganggo najis ora sempurna tetep keren. Piye-piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk musholli. Daripada kowe misale asar gak salat alasanmu celanaku najis, maghrib ora salat. Terus jare malaikat berkhataman Wahab kok kelakuane ngono kan gitu kan. Karena malaikat tuh ndeloke kok dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya, bablas. Meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok, tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula. Biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda.
Dan sampean harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti sowan saya. Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya tidak usah sowan ya, nanti gak ngefek juga gitu. Itu Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajaratul Ma'arif dibabkan di bab faslon la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini, jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul Muslim. Terus saya itu dulu ya iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali. Sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah, saya beri kefahaman tak ini. Kalau terpaksa beda, nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama nggak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal. Nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri. Jadi tidak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya faham tanpa ketemu. Karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit. Mendingan minta faham timbang minta ketemu. Logikanya begini. Misalnya nyon sewu kita di Daril Harbi. Bayangkan kita di Daril Harbi atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya, dalam konteks jangan sekarang, contohnya sekarang nggak perlu perang, zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif. Yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Enggak, jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah SAW. Kata beliau, wal jihadu madin mundu ba'athan ya Allah. Ila yaumil qiyamah sampai ila ayyuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Sebagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib pun alaikum ma'akul libarin wa fajirin. Nah, penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul libarin wa fajirin. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barin, tapi untuk masdarnya untuk kebaikan bacanya apa? Birrun. Nanti kamu protes, oh barun itu daratan Gus, kalau birun itu kebaikan. Aku itu macaku kamus luwih suwi, bocah kok sembrono. Saya ini karena meneliti kiro asap, jadi insya Allah kalau masalah lughat itu saya sudah bukan sawir lagi Fathul Wahab, sudah di atasnya itu. Sampai tidak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sampai nggak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Pak sombong tidak usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal alim itu seneng, karena senengnya itu tadi, yang ngidolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasut nyantet, wah itu gak fair itu. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit gitu. Nanti urusannya sama Allah itu. Gak sama saya, langsung sama Allah. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiar, wah perang kok ambek wong fasik gak enak gini-gini, wong fasik perilakunya gini-gini. Pertanyaannya adalah, kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid, kadang yang nyumbang gak sholat, kadang yang nyumbang yang hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah babal kedua. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini, ini sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini, sampean boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita sowan Allah bareng-bareng bener siapa? Loh, saya tidak main-main, karena ulama dulu, sampean lihat di Mu'in di Fathul Wahab, kalau sudah ngendikan ulama, wahadha madhabun al-qawwahabi, ini madhab yang saya siap ketemu Allah. Jadi ukuran madhab benar itu bukan diputuskan al-qawwahabi, madhab yang saya ketemu Allah dengan madhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delalah pas itu qadhafawa fi qalbihi hubbal ulama. Pas itu delalah beliau senang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khomri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah nggak apa-apa. Wajib menerima apa haram menerima apa bebas mubah. Ayo milih di polling. Nggak usah sungkan Gus Kausar. Ini beliau posisi senior, milih menerima apa menolak. Wajib apa sunat? Sunat apa wajib?
Nah, logika-logika harus terbangun begini. Kalau kamu terima, maka akan dicibir. Malam nih Fathul Wahab tiga duit saya kok gelem, bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan? Kiai latihan jatuh kan? Artinya posisinya ada mantep-mantep amat. Udah kadung keramat itu. Sama jangan niru saya, aman udah itu. Bayangkan sampean yang latihan nyai itu. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadhihi darahim lil maksiyah. Tak kena kiai ra gelem, tak kena demenanku. Dan hari itu andaikan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean gak jawab anut aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Terprovokasi narasi. Terprovokasi narasi. Itu kriminal untuk calon ulama gitu itu nggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalul kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aksaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Termasuk beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, ghanimah itu halal untuk umatku. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal Gus? Saya itu kok nggak nyaman. Karena ini jenis orang ikhtiyat. Terus saya bilang gini, andai kan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang. Karena kamu merasa itu tidak milik kamu, monggo gadani jenengan beto malih. Wah ya tidak bisa Gus, nanti dipakai garong lagi sama amwalul kufar. Andaikan lau a'tainahum, andaikan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirrinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah SWT sama para kekasihnya. Ada kekasihnya yang dipilihkan haram, yaitu Nabiun qabla Rasulullah SAW. Karena normalnya memang haram. Ada nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal maksi. Sampean milih fikih mana coba? Lah saya berharap pintere Khatam Fathul Wahab itu paling enggak sampai seperti ini. Bariku nantang saya enggak apa-apa. Tapi nanti ketemu di akhirat. Nah itu fikih. Jadi fikih itu. Nah, tapi kan iso wae Gus nampani khadzun nafsi lah, itu mulai masalah kan? Makanya yang seperti itu jangan untuk khadzun nafsi. Karena kita butuhnya itu nyita supaya ini enggak dipakai kekuatan maksiat. Jebule mbek kon malah go ngopi rokokan. Nah, ini orang kan terus curiga, jebule nek ambek dhuwit ya do gelo. Buktikan kalau Anda tidak pakai. Kamu terima sebagai penyitaan, tapi Anda tidak pakai. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib, kemudian kamu pakai poya-poya, wah itu ya fikihnya benar, kelakuannya ra benar. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya ini. Syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukhalaf tapi bisa diperjuangkan itu. Enggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Baksa, ridho dengan doa itu. Tapi tak jamin enggak mustajab. Karena sudah berbasis ghil, kebencian. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab. Jadi makanya saya rela kalau ada kompetitor karena tadi pasti. Jadi fikih itu gampang. Misalnya begini lagi, saya beri sekian contoh. Di sini tadi saya minta Gus Kevin untuk membawakan Babul Hijrah, juz 4 kitab Mahalli. Karena Mahalli itu namanya Kanzur Rohibin sebetulnya, cuma yang ngarang Mahalli lebih terkenal dengan istilah apa? Mahalli. Beliau nyarai kitab Minhajut Thalibin. Imam Mahalli itu senior. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu ya beliau sudah menyulap Minhajut Thalibin jadi Manhajut Tulab, tapi beliau ikrar kalau itu awal-awalnya dari Imam siapa? Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya misalnya nempat di Korea Selatan atau di Amerika, saya sudah punya tanah di sana, saya ulang lagi punya tanah di sana, punya komunitas di sana juga saya nggak diperlakukan buruk, bisa sholat, bisa puasa. Hukumnya saya pindah ke Indonesia atau ke Mekah atau kemana saja, hukumnya haram apa boleh?
Saya tidak mendapat perlakuan yang macam-macam. Kalau saya disakiti dan dipaksa menjadi kafir, maka wajib hijrah. Kalau nggak ada pemaksaan itu, kira-kira hukumnya gimana? Ada ulama yang mengatakan hukumnya haram hijrah, harumatil hijrah. Karena apa? Li alla yastauliya bitil kalbukah atau tikal bukah al kufaru. Karena sebetulnya kamu tidak dianggap sekedar pindah ke Indonesia, tapi membiarkan tanah yang dulu kamu pakai sujud, tanah yang dulu kamu pakai sholat, tanah yang sudah menjadi komunitas muslim menjadi komunitas kafir. Berarti dianggap pembiaran. Itu fikih. Jadi fikih itu logikanya sebetulnya normal. Maka seperti ini, saya masih ingat betul pernah didhawuhi Mbah Mun ketika di Madinah. Nak zahire hadis ya, iku Sayyidina Ali iku ya ono salah. Ndak salah loh redaksinya, ono salah. Mergo Nabi sering muji wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota terbaik. Sataftahuna kadza wa kadza, Nabi sampai gitu. Tapi Nabi selalu ngendikan wal Madinah khairul. Tapi Sayyidina Ali tetap pindah ke Irak. Kufah ya, zaman itu terkenalnya istilahnya Kufah karena belum ada istilah Irak. Ke Kufah. Pindah ke Kufah, kemudian beliau menyebarkan Islam di Kufah. Terus punya murid awal namanya Hasan Basri, murid paling sukses. Itu orang-orang Basrah, bukan orang Temanggung, orang Basrah. Itu orang Basrah. Semua riwayat mengatakan itu orang apa? Basrah, jelas bagul-bagul. Bukan. Itu sangat jauh dari. Nah, karena Hasan Basri murid paling sukses ini pindah ke Basrah, maka ilmu setelah itu Basrah. Sehingga idakhtalafatil Kufah wal Basrah quddimatil Basrah. Akhirnya menyebar sampai Baghdad, jadi kubbatul Islam. Orang bisa dikatakan alim kalau sudah dikatakan alim di Baghdad. Termasuk Imam Syafi'i itu ngajinya di Baghdad. Padahal beliau lahirnya di Gaza. Huzza itu kalau sekarang itu apa? Gaza. Askolan itu juga Palestina. Nah, dawe Mbah Mun. Tapi Sayyidina Ali ku wong alim. Saiki nak wong Islam tengok-tengok ning Madinah berarti membiarkan bumi Allah di sana-sana itu tanpa ada Islam. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mengikuti dohire hadis. Tentu Nabi Sayyidina Ali pasti mengikuti hadis, tapi hadis wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun itu ada konteksnya. Keluar dari Madinah linasril ilmi itu juga ada konteks. Sehingga kenapa dulu ketika futuhat, saya ulang lagi ketika futuhat, itu banyak sahabat yang sudah di Madinah mapan. Ketika Mekah sudah takluk 100%, sama Sayyidina Umar ditawari. Halla raja'tum ila Makkah tatufuna bil baiti kada wa kada. Wa fadliyatus salat fil haram ka alfi salatin fi, itu dipuji-puji. Mbok yo pindah ke Mekah, Mekah sekarang sudah milik kita. Salat di Mekah itu ka alfi salatin kada wa kada. Tapi kata para sahabat yang sudah di mana-mana di Persia, itu kalau sekarang Iran, di Lebanon, di Syam kalau dulu. Kata beliau-beliau itu, paling banter kalau saya di Mekah ibadahnya tawaf. Tapi kalau di negara-negara ini adalah nasrul Islam. Wa nasrul Islam itu da'bul ambiya. Bihada ursilatir rusul. Karena nasrul Islam itu para rasul diutus. Akhirnya mereka terus hidup di mana-mana. Termasuk muridnya Sayyidina Ali, menurut sebagian cerita terus pindah ke Baros itu. Kemana? Baros. Jadi Islam pertama di Indonesia itu muridnya Sayyidina Ali yang di Sumatera itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu punya murid atau anak pamit mau kuliah di Jerman atau di Australia, kamu milih melarang apa menyuruh? Kalau melarang, kalau menyuruh takut katut perilaku barat. Kalau melarang berarti kamu membiarkan Jerman tanpa ada yang sujud. Padahal semua bumi diciptakan Allah, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Nah itu fikih. Fikih akan berdebat untuk hal-hal seperti itu. Ini saya beri contoh. Ini masih ada waktu 10 menit. Ya, jangan lama-lama nanti malah bingung. Yang bingung tidak sampean, saya juga ikut bingung nanti kalau kelamaan. Tidak supaya ini logika ini apa? Logika fikih ya, fikih yang sedap ini tadi sudah halaman 227 ya. Ini tidak supaya sampean tahu, karena saya pernah belajar detail ya tentang Mahali sama Qalyubi. Ini kalau di kitab ini halaman 227 ya, tentang juz 4 ya, halaman 227 juz berapa? 4. Saya beri contoh ya, ini supaya clear ya masalah posisi kita. Jadi misalnya sama orang Indonesia pindah ke negara lain, terus Indonesia kemudian ditempati orang-orang yang nggak benar, berarti kamu ikut tanggung
Jawab. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 227 ini barusan tak cari karena halaman kitabnya beda-beda. Bidaril harbi. Terus ada kata-kata fa'in roja madzukira. Roja itu kembali ke kalau seseorang itu bidaril harbi berharap masyarakat situ bisa Islam, bisa dakwah, fa muqamuhu afdal. Saya juga mau baca makom apa mukom. Di sini umumnya baca mukom apa makom. Mukom ya karena dari mati aqama yuqimu iqamatan berarti kan mukim. Kalau mukim ya resikonya harus dibaca mukom. Tapi kalau ada yang baca makom ya jangan dimarahin mas, kasihan. Bakul bakowe bukan bener itu loh. Fa'in roja madzukira famuqamuhu afdalu. Au qadara alal i'tizali harumatil hijratu. Umumnya di sini baca harumat atau hurimat? Ya boleh dua, boleh harumat, boleh hurimat. Kalau itu masih li alla yastauliyal kufaru ala mahallihi fayasbahu darul kufri. Jadi artinya gini, misalnya saya di Jogja misalnya, atau di Jakarta atau di Batam, di situ atau di Papua, di situ kamu merantau di sana sudah bisa menciptakan komunitas Islam. Kemudian kamu pindah, itu bukan dianggap pindah secara mubah karena kangen keluarga enggak, tapi ada masalah. Setelah kamu pindah ini yang menghuni siapa? Jangan-jangan min dari sujud ila niklab misalnya. Itu fikih. Jadi fikih itu sebetulnya normal saja. Tapi karena kita baca tidak detail terus kayak apa gitu, kayak fikih itu aneh semua. Dasar gak bakat alim. Jadi sebetulnya fikih itu normal. Makanya kembali ke tadi, kalau orang alim tidak mau izharul ilmi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Misalnya saya ini terkenal membawa Islam yang mudah, yang menyenangkan. Orang itu sampai maksiat itu cari kesenangan. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Tapi kalau kesenangan itu tidak didapatkan fit to'at, karena to'at dikampanyakan secara agak teroris. Kamu sholat tidak mesti diterima, karena baju kamu tidak mesti semuanya halal. Sujud kamu tidak mesti diteror, sehingga orang yang sholat itu, sholat ya orang mesti ditompo, mendingan enggak sholat. Kita ini kan mikir seperti itu. Coba nyuwun sewu kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye gimana? Setiap orang mati bersama Bapak di surga. Sementara kita sudah kiai mati masih didoakan ingkana muhsinan. Itu murid kita loh. Itu kan gak sopan sekali. Murid dongakno gurune ingkana muhsinan. Murid kualat. Gurune kok muhsinane ditaklek ingkana muhsin. Cara aku dadi gurumu sembrono guru darane. Susah ya apa sih muni kana muksinan ije dikein. Itu kan saya belum pernah doakan Mbah Mun gitu. Kalau saya mendoakan beliau supaya diampuni, doa saya tak rubah gini. Ya Allah antal ghafur wa anta dzu maghfirah. Maka sepatutnya jenengan mengampuni guru saya. Jadi saya itu kalau bilang ingkana itu kayak gimana gitu. Tapi ini urusan zauk ya, sampean enggak boleh protes. Tapi sanate ngono Gus, kitab-kitab ngono, sampean ngrubah sanad. Ya saya kalau nggak bisa apa-apa kalau sampean protes gitu. Sampean ngerubah adab kalau gitu. Nak protes-protesan. Lu coba misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanul Aulia ya. Terus beliau misalnya wafat di Kloso. Terus kamu berdoa ingkana musinan coba. Ini ketuane wali di ingkana. Boyo wong ndek akhlak sithik gitu maksudnya. Wong sak donya iku ya tabarraku bi. Ya tabarraku nabi. Saiki ditaklek ingkar. Saya tuh belum pernah doain guru-guru dengan meskipun saya tahu itu doa yang karena pilihannya gini. Misalnya sampean protes, Gus wong sanate ngono. Jangan-jangan mancen apalam mau ikut tok. Loh Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola. Ada orang meninggal, beliau diminta rawuh. Doanya hanya gini toh, ya Allah, Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan Engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan Engkau ya tidak usah dilakukan, Gus. Itu terus pulang keluarganya gerembang, iki piye donga ngono tok. Tapi satu keluarga itu diimpeni mayit itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun
anta itu ghaniyun an adzabin. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah tidak usah dilakukan. Terus iya. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Enggak mungkin sifatnya jenengan kok boten tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan daun, sama nggak boleh protes. Gus kok ngawur istiadat itu bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan menghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, ndak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu. Kalau ada orang salah terus kemudian diazab, kata Nabi, anta akram min ayu adzibahu marrotain. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu adzibahu marrotain. Tapi kalau belum disiksa kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau sudah mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian jenengan dendam di akhirat masih. Jadi masih nyiksa lagi. Itu Nabi itu kalau sedang manja dengan Allah itu akhirnya ya baik semua gitu. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itu lah kira-kira seperti itu. Jadi ya, jadi ini relax saja, ini monggo nih kita tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di setainya Gus Yofur. Mungkin saya itu sudah janji sama istri saya, setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh. Pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh gitu. Supaya nggak digawe kongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu gitu. Tapi saya mohon sama yang Musairin Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu nggak cerita kalau dosa. Saya dulu jenggat. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita ning anakmu, lihat zaman mondok peloso sering nak marung utang gak bayar ya biasa. Ya biasa sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok, persis bapak. Maka penting tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran. Terus kamu cerita, "Lah dhisik untuk ibumu ya pacaran." Wis tak goncekno ngalor ngidul. Itu jujur, tapi soal anak kamu pacaran kan alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Oh. Pak, lah kowe kok untuk ibu? Wah, itu pangeran peparinge. Lho kan yo ora bodoni, wah iku peparinge pangeran. Gak pacaran Pak. Oh pacaran haram. Kena muni ora kan bodoni. Pacaran haram tuh. Aku untuk bojo peparinge Allah. Wah itu dimaafkan malah itu. Lo coba nyuwun sewu, ini analogi ya nyuwun sewu. Kalau andekan semua yang pernah zina itu ngaku zina. Kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga. Satu orang minimal punya keluarga 10. Akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya, iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng ning masjid, sak wiridan nuwangi, suwan anak putune kok, wah mbahku khusuk kuat. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujarrad. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi suara sama raya aku pengalaman. Masalah lughat itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu.
Apalagi lafadz bagho malah paling kasus dalam bab yungqolu. Bagho maknane lacut. Bareng melok wazan imbagho yang bagi sayukjo. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid kan enggak beda-beda jauh. Barang kena bagho tuntas. Bagho dadi yang bagi. Nang takok, yang bagi sulasi mujarrad apa? Bagho, Pak. Bagho maknane apa? Jadi tiang-tiang lacut, Pak. Mergo wis bingung gurune ben nerangno bingung. Daripada bingung wis jare tiang-tiang maknane lacut. Kayak laisa ku fi'il mandi, mudhari endi? Ora ono mudhari. Mandi kok ora ono mudhari? Ya mandi wae ora usah mudhari. Terus repot bahasa Arab wis repot. Kene ra melok dibahas mau apa coba? Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitra. As-sitra itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja. Misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi cara anak kamu, wah disanggup, cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah cung sering ramunggah. Anakmu mondok wis tenang, santai. Nah ramunggah dalile bapak. Tapi nak kowe cerita mondok meniti, pelosok. Pirang tahun Pak? 10 tahun. Kepengen ngit mayai, kepengen mondok susu ben barokah. Munggah terus Pak, munggah. Maksudnya ora munggah kelas, munggah apa wae pokoke. Wis tenang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan rajam, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat, halla satarta bidzalik, kamu tidak usah cerita. Karena tadi logikanya kalau ada ma'is ya, jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan awamastur aurati wa amin rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing. Kamu pernah ini istighfar terus nangis. Jebule gerakan ngono iku ya nyun sewu ya ono duwike kan yo repot. Ndak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadad din karena kesalahan tidak muncul. Loh itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'asi. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sang syiar itu azan, pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qaba'ih. Nah ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu tidak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampai nate salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan, Cung. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Lu enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu dia ampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya enggak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan, wis tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu, nang pondok wis pengurus jebule tahu ngono. Mesti digo, suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caike keamanan, awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hadis seperti itu? Tapi setelah saya analisis memang kalau ijtihar atau ijhar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus iktidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu idealnya ya ora maksiat, ya ora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal.
Memang enggak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian, saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahhab dari kitab Manhajut Tullab. Itu dikarang Zakaria Al-Ansori piyambak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dari kitab Al-Muharrar. Itu dari kitab Basit Wasit Wajiz. Terus itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani, karangannya Imam Muzani ketika diimlakkan Imam Syafi'i. Karena semua karangan Imam Syafi'i itu amla alaina Syafi'i. Ya amla alaina Syafi'i. Makanya kalau sampai ngaji muin qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Qala Syafi'i fil Buaiti, qala Syafi'i wa amlahu alal Buaiti. Makanya qala fil Buaiti, qala fil Muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengimpakkan. Terus muridnya nulis. Nah kebetulan tulisan paling mudawwan itu karangannya Imam Muzani, disebut Mukhtasarul Muzani. Sebenarnya beliau punya murid banyak, ada Imam Muzani, Imam Rabi, Imam siapa Buaiti. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.